البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Naam, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya, kemarin kita telah membahas berkaitan masalah bagaimana syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal dan orang-orang musyrikin yang mereka ingin berusaha mengelabui kaum muslimin, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka berusaha bagaimana caranya kaum muslimin terjebak sehingga mereka menyembah kuburan-kuburan, meminta kepada para wali yang sudah meninggal dengan alasan untuk mendapatkan syafaat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya melalui perantara mereka. Dan mereka seakan-akan menganggap bahwasanya Allah taala itu adalah fakir, seakan-akan Allah taala itu adalah tidak mampu kalau mengabulkan secara langsung. Itu adalah anggapan yang buruk, karena itu sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang al-Yahud, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang-orang Yahud yang mereka berusaha mengelabui dan mereka lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang Yahud. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah taala itu fakir dan kita adalah yang kaya, kata mereka. Kemudian apa kata Allah SWT? Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Jadi yang sahih ayatnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun kemarin sempat keliru ketika menyebutkan ayat, yaitu wa qalatil yahudu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Itu bukan sambungannya ya. Adapun wa qalatil yahudu itu yang sambungannya yang berkaitan masalah mereka menuduh Allah taala itu tangannya terbelenggu itu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Adapun ayat yang kemarin kita sebutkan yang sahih adalah laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir atau dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itulah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zat yang maha kaya dan juga maha terpuji. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhlukun, adalah makhluk semuanya, marbubun, di bawah tarbiyah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan orang Yahud itu ucapan yang batil yang harus kita hindari. Jangan sampai kita mencontoh dengan perbuatan orang-orang Yahud yang mereka berusaha bikin talbis, penyamaran. Kemudian juga lancang terhadap Rabbuna Jalla wa Ala, mengatakan Allah taala fakir, mengatakan Allah taala tangannya terbelenggu dan sebagainya. Dan mereka juga terkenal dengan pembunuh para nabi. Barakallahu fikum, orang Yahud. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, wa amal jawabul mufassal, setelah kita sebutkan jawaban secara global, mujmal, barakallahu fikum, kemudian beliau mengatakan wa amal jawabul mufassal, ada jawaban secara terperinci. Karena jawaban terperinci itu bagaimana? Jawaban dikatakan rinci itu apabila
menjawab atau membantah setiap syubhat itu dengan jawaban tersendiri. Itu paham ya? Nah, maknanya adalah an yarudda ala kulli syubhatin bijawabin mustaqil. Yaitu membantah setiap syubhat itu dengan jawaban tersendiri, itu namanya rinci. Paham ya? Nah, ucapanmu yang ini, jawabannya ini. Ucapan kalian yang ini, jawabannya ini. Itu namanya mufassal, dirinci. Kata beliau, fa inna a'da'allahi lahum i'tiradatun katsirah. Sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki i'tiradat, pertentangan, atau mereka memiliki protes katsirah yang banyak sekali. Mereka memprotes dan juga menentang gitu. Ala din rasul, terhadap agama para rasul. Yasudduna bihan nas anhu, mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari agama para rasul tersebut. Minha di antaranya qauluhum, di antaranya ada ucapan mereka, nahnu la nusyrik billah. Hati-hati ini ya. Jangan kena syubhat mereka ini ya. Mereka mengatakan nahnu la nusyrik billah katanya. Kami itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, kami itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa' wa la yadur illallah wahdah la syarikalah katanya. Nah, bahkan kami bersaksi dan meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, wa la yarzuqu, tidak ada yang berezeki, wa la yanfa'u, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, wa la yadur, tidak ada yang bisa memberikan malapetaka bahaya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini ucapan mereka ini ya. Ucapan mereka. Kita tidak berbuat syirik kata mereka. Nah, bahkan kita meyakini bahwasanya Allah taala itu bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak yang berrezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak malapetaka atau bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'a wala darra. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki sedikit pun untuk dirinya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan madarrah, yaitu darah, suatu perkara yang membahayakan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ya. Fadlan an Abdul Qadir, kata mereka. Terlebih-lebih lagi Abdul Qadir. Abdul Qadir siapa ini? Yang terkenal adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jailani itu yang sering kita dengar, itu termasuk yang mereka besar-besarkan oleh orang sufi. Nah, yang mereka kalau di rumah-rumah mereka biasanya sebagian membeli fotonya besar itu dipaparkan gambarnya itu, jenggotnya panjang. Nah, paham itu ya? Fadlan, terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Jailani wa ghairuh, dan semisalnya. Nah, ini syubhat mereka tadi ya. Kata mereka, kami tidak berbuat syirik dan bahkan kami itu yakin bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berrezeki, tidak pula memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu apa? Tidak memiliki atau tidak mampu untuk memberikan manfaat atau menolak madarat untuk dirinya sedikit pun, enggak mampu. Terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Jailani, kata mereka. Nah, apa berikutnya? Berikutnya apa? Walakin ana mutnibun. Ini yang membuat orang terkelabui. Tapi kita ini, walakin ana, akan tapi ana ini, aku ini, kata orang tersebut, mutnib. Aku ini adalah orang yang berbuat dosa. Aku ini berdosa, banyak dosanya. Wassalihuna lahum jahun indallah. Sedangkan orang-orang soleh, mereka memiliki apa? Memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim. Makanya aku minta dari Allah Ta'ala melalui mereka, katanya. Ini pertama sudah bagus tadi kan? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Jadi pertama kali mereka mengelabui dulu. Mengelabui seakan-akan benar ucapannya. Memang benar yang awal tadi. Tidak berbuat syirik, ya kan? Dan meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki untuk dirinya manfaat, tidak pula bahaya. Terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Jailani, kata mereka. Tapi, nah ini tapinya nih yang berbahaya. Akan tetapi, aku ini adalah orang yang berdosa. Sedangkan orang-orang soleh itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dan aku minta dari Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Nah ini, melalui mereka, tidak langsung minta kepada Allah Taala tapi melalui perantara. Nauzubillah ya. Nah, kata beliau, fajawabhu bima taqaddam, maka jawablah dengan apa yang telah lewat, yaitu annal ladzina qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta, mereka mengakui dengan apa yang engkau sebutkan. Benar enggak ini? Benar.
Yang sudah kita lewati semuanya bahwasanya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah mengakui enggak? Dengan pengakuan yang disebutkan di sini. Mengakui. Mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berrezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Nah, tapi tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqirruna anna awsanahum la tudabbiru syai'an. Dan mereka juga meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka tidak bisa mengatur sedikit pun. Ya, tidak bisa mengatur apa-apa. Wa inna ma aradu al-jah wa syafa'ah. Dan hanya saja mereka menginginkan apa? Menginginkan kedudukan dan juga syafaat. Waqra' alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddahahu. Nah, bacakanlah kepada dia apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan jelaskanlah kepadanya. Wa waddahahu, dan yang Allah Ta'ala telah jelaskan secara gamblang tentang perkara tersebut, bahwasanya mereka cuma mengatakan apa kemarin? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Itu tipu daya yang digunakan mereka untuk mengelabui kaum muslimin. Alasannya seperti itu. Nah, kata mereka, "Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami itu tidak mengibadahi mereka, melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Kemudian juga mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah, katanya. Mereka itu para wali yang telah dikubur-kubur itu, sudah meninggal itu, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Berikutnya. Fa in qala, jika dia berkata hadil ayatu, ayat-ayat ini nazalat turun fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah berhala, katanya. Kaifa taj'aluna shalihin mithal asnam? Ini syubhatnya, hati-hati syubhatnya ini. Syubhatnya hati-hati. Jadi mereka mengatakan ayat-ayat larangan tersebut adalah bagi orang yang menyembah berhala. Kemudian mereka seakan-akan sok pintar mengatakan, bagaimana kalian itu menjadikan orang-orang soleh seperti berhala? Ayo, hati-hati ini. Ini ucapan mereka ini. Kaifa taj'aluna shalihin mithal asnam? Bagaimana kalian menjadikan orang-orang soleh seperti berhala? Am taj'aluna al-anbiya asnaman? Apakah kalian menjadikan para nabi itu adalah berhala-berhala? Wah, ini syubhatnya mereka. Nah, fajawabhu bima taqaddam, kata beliau. Maka jawablah dengan apa yang telah lewat. Apa itu? Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara. Jawabannya bahwasanya apabila orang kufar itu telah mengakui yashhaduna birrububiyyah, mereka mengakui dengan tauhid ar-rububiyyah kulliha lillah, seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah, dan bahwasanya mereka tidak menginginkan dari apa yang mereka tujukan, menyembah berhala dan semisalnya, atau menyembah para wali dan semisalnya, illa syafa'ah, melainkan mereka mengharapkan syafaat. Walakin, akan tetapi, arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lih. Tetapi orang tersebut hendak apa? Ingin membedakan antara perbuatan mereka dan perbuatannya. Jadi jangan disamakan itu intinya. Jadi mereka itu seakan-akan ngomong, kamu jangan menyamakan. Kita ini tidak menyembah berhala kok. Kita ini tidak menyembah berhala. Kita cuman apa? Cuman menjadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara saja untuk mendapatkan syafaat dan juga agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan. Kalau kalian melarang kita, kata mereka ini ya. Kalau kalian melarang kita berarti kalian itu menjadikan apa? Menjadikan orang soleh itu seperti berhala. Menyamakan orang-orang soleh seperti berhala. Menyamakan para nabi seperti berhala, itu kata mereka ya. Nah, kata beliau di sini, walakin akan tapi arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihi. Orang tersebut tujuannya untuk membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatannya. Bima dzakar, dengan apa yang dia sebutkan. Fadkurlah, maka sebutkanlah padanya anal kufara, bahwasanya orang kufar minhum, di antara mereka man yad'ul asnam, ada yang menyeru berdoa kepada asnam, berhala-berhala. Wa minhum man yad'ul awliya, dan di antara mereka juga ada yang menyeru berdoa kepada para wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang, mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu menyeru berdoa, yabtaghuna, dan mereka berusaha yabtaghun, mencari apa? Mencari ila rabbihimul wasilah, mencari kedekatan diri kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka, mana di antara sekutu-sekutu mereka yang lebih bisa mendekatkan. Nah, paham ya? Mereka ingin apa? Ingin
berlomba-lomba agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencari apa? Mencari wasilah-wasilah perantara untuk bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, barakallahu fikum, pada asalnya enggak ada bedanya ya. Pada asalnya apa kemarin kaidahnya? Kaidahnya bahwasanya al-ibrah bil haqa'iq, itu intinya. Bahwasanya pelajaran atau yang dianggap sebagai hukum itu adalah hakikatnya itu. Hakikatnya mereka minta kepada siapa? Hakikatnya mereka menyembah siapa? Hakikatnya mereka minta perlindungan kepada siapa? Hakikatnya mereka minta perlindungan kepada kuburan para wali atau orang wali sudah mati, sudah meninggal, kemudian minta kepada berhala-berhala, sama saja walaupun bukan berhala. Sama. Intinya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah syirik itu. Paham ya? Karena apa? Karena al-ibrah bil haqa'iq. Bahwasanya yang jadikan pelajaran atau hukum patokan itu adalah hakikatnya tersebut. Hakikatnya mereka menyembah siapa selain Allah, sudah syirik. Nah, mudah kan? Mudah. Kata beliau, wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah, dan bahkan ada di antara mereka yang berdoa dan menyeru kepada Isa ibnu Maryam dan juga ibunya. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala telah berfirman, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Ungdur kaifa tubayyinu, ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Perhatikan ini. Jadi di antara mereka ada yang menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, tidaklah Nabi Isa melainkan beliau adalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah didahului sebelumnya rasul-rasul yang lain. Wa ummu siddiqah, dan ibunya itu adalah siddiqah, adalah wanita yang jujur, yang ta'iyah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana ya'kulani ta'am, keduanya adalah orang-orang yang makan makanan. Paham ya? Jadi makan makanan biasa seperti manusia biasa. Ungdur kaifa nubayyinu lakumul ayat. Ungdur, lihatlah bagaimana nubayyinu lahumul ayat, kami menjelaskan untuk mereka ayat-ayat kami. Sumangdur, kemudian lihatlah anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan karena mereka kufur nikmat. Mereka tidak mau bersyukur, mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul ata'buduna min dunillah, katakanlah, apakah kalian menyembah kepada selain Allah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a, yang mana yang kalian sembah tersebut tidak memiliki apa? Tidak bisa memberikan untuk kalian manfaat, tidak pula madarrah. Wallahu was-samiul alim, dan Allah lah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qul lahu qawlu ta'ala, dan juga sebutkan juga firman Allah Ta'ala kepada dia, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Perhatikan. Nah, dan sebutkan kepada mereka juga, wa yauma yahsyuruhum, dan suatu hari yang mereka akan dikumpulkan jami'an seluruhnya. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan, kemudian berkata lil malaikati, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka orang-orang musyrikun itu dahulu menyembah kalian? Ya, menyembah kalian wahai para malaikat. Qalu, para malaikat pun menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Naam, waliyuna min dunihim. Naam. Tidak ada wali bagi kami selain mereka. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada di antara mereka yang menjadi wali kami. Nah, dalam artian apa? Dalam artian wali kami adalah, pelindung kami adalah engkau wahai Naam Rabb kami. Ewa. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan dahulu mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan kebanyakan mereka beriman terhadap jin tersebut. A'udzubillah ya. Ini menunjukkan apa? Berlepas dirinya para malaikat terhadap tuduhan mereka. Nah, karena mereka mengatakan mungkin mereka menyembah para malaikat, tapi ternyata para malaikat sendiri juga apa? Membantah. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Qalu subhanak, mereka mengatakan maha suci engkau ya Allah, engkau adalah wali kami. Nah, walaisahum, bukan mereka. Nah, wa qalu subhanahu wa ta'ala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam. Naam. A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qala Allah, ketika Allah Ta'ala
Kata, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu mengucapkan atau berkata kepada manusia, ittakhiduni, agar mereka menjadikan aku wa ummiya dan ibuku ilahaini, menjadi dua ilah min dunillah selain Allah?" Kemudian apa Nabi Isa? Berlepas dirinya, qala subhanak. Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li, tidak selayaknya bagiku an aqula, untuk mengatakan atau mengucapkan ma laysa li bihaqqin, yang mana itu bukan adalah hakku. Yang mana itu bukan hakku. Tidak layak bagiku untuk mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang bukan hakku. In kuntu qultuhu, kalau seandainya aku sudah mengatakan demikian, qad alimtah. Faqad alimtah, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Yang mana engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui seluruh perkara yang ghaib. Naam. Jadi bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah fal ibrah bi wuqu'i syirki bi ayyi syai'in kan. Itu jadikan patokan bahwasanya terjatuhnya mereka dalam kesyirikan dengan wasilah apapun. Dalam artian intinya mereka menyembah, meminta, baik minta syafaat, minta perlindungan, atau minta beristighatsah, atau yang semisalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan kesyirikan hal tersebut. Sya'a am aba. Ya, dia ingin atau tidak tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan orang tersebut adalah musyrik. Kenapa? Karena dia berpaling dari at-tauhid. Seharusnya kalau meminta, barakallahu fikum, minta syafaat, minta perlindungan, minta manfaat, minta perkara agar dientaskan dari kegentingan, dihilangkan dari malapetaka. Kepada siapa seharusnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau apa itu? Dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala telah menyebutkan dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, apa itu? Ucapan yang sangat indah. Kata beliau, "Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba." Orang yang berpaling dari tauhid maka dia musyrik. Dia mau ataukah tidak dengan julukan tersebut tetap musyrik dia. Sebaliknya, atau juga sepadan dengan itu, kata beliau apa? "Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a am aba." Sedangkan orang yang berpaling dari as-sunnah, maka dia adalah orang mubtadi', dal, dan orang yang sesat. Mau ataukah tidak. Dalam artian, dijuluki, digelari dengan itu, mau ataukah tidak, tetap kamu itu mubtadi'. Selama kamu itu menyelisih daripada as-sunnah. Itu maksudnya seperti itu. Paham itu ya? Jadi mereka walaupun mereka mengatakan, kami bukan musyrikun, kami itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, kami itu menjadikan mereka cuma perantara, kami itu ini, itu. Nah, itu semuanya apa? Alasan saja. Menyembah berhala ataukah tidak menyembah berhala ataupun bukan, meminta kepada berhala ataupun bukan berhala, yang penting mereka meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi enggak usah bingung ya dengan syubhat mereka ya. Ayo. Berikutnya kata beliau, faqullah, katakanlah kepada dia, a'rafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam? Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah mengkafirkan orang yang menyembah berhala? Wa kafara aidan man qasada as-salihin, dan juga mengkafirkan orang-orang yang mereka apa? Menyerahkan atau menghadiri atau menyembah orang yang saleh. Wa qatalahum Rasulullah, dan juga Rasulullah memerangi mereka. Ya, tanya kepada mereka, tanya seperti itu. Tahu enggak kamu itu kalau Allah Ta'ala itu mengkafirkan orang-orang yang mendatangi berhala-berhala? Tahu enggak kamu itu kalau Allah Ta'ala itu mengkafirkan orang-orang yang mendatangi orang saleh, dalam artian meminta bertabarruk dan semisalnya minta syafaat kepada orang saleh? Wa qatalahum Rasulullah, sedangkan Rasulullah memerangi mereka. Fa in qala, kalau seandainya dia mengatakan, al-kuffar yuriduna minhum, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka menginginkan dari mereka. Wa ana asyhadu, padahal kalau ana lain katanya. Wa ana asyhadu, dan aku bersaksi bahwasanya anallahu wan nafi' ad-dar al-mudabbir. Aku bersaksi bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memberikan manfaat, yang memberikan manfaat, yang menghilangkan apa? Yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan malapetaka, al-mudabbir, dan juga yang bisa mengatur alam semesta. La uridu illa minhu. Aku tidak ingin kecuali darinya. Wasalihun laysa lahum minal amri syai', kata mereka nih ya.
Sedangkan orang-orang soleh itu mereka tidak punya sedikit pun, tidak punya apa-apa sedikit pun. Kata mereka ini ya. Nah, walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'ata. Ini syubhatnya. Paham ya? Nah, jadi ini syubhat yang terakhir ini berbahaya sekali ini. Kata mereka, akan tetapi aku mendatangi mereka dalam rangka apa? Dalam rangka aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala itu syafaat mereka itu loh. Nah, sama aja kan? Nah, orang sudah mati kok diminta syafaat. Nah, itu syubhatnya mereka. Kita katakan apa? Kita katakan itu semuanya adalah kebatilan dan kesyirikan, harus ditinggalkan. Jangan banyak apa? Jangan banyak berkelit kanan, kiri, depan, belakang. Jangan. Tapi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah lurus ke depan. Bahwasanya kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga minta perlindungan agar dientaskan dari malapetaka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Fal jawabannya, anna hadza qaulul kuffar sawa'un bis-sawa'. Bahwasanya ucapan orang musyrik ini dengan ucapan orang kufar itu sawa'un bis-sawa'. Apa artinya? Sama persis. Sawa'un bis-sawa' itu artinya sama persis. Waqra' qaulahu ta'ala, dan bacakanlah kepada dia firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, mana na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak mengibadahi mereka illa, melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar kedekatan katanya, atau sedekat-dekatnya. Wa qaulu ta'ala wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah, dan juga firman Allah taala tentang ucapan mereka mengatakan mereka itu adalah para syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syubhatnya mereka ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadhihi syubah as-salas, ketahuilah bahwasanya tiga syubhat ini, tiga syubhat yang sudah kita sebutkan ya. Syubhat yang pertama apa? Syubhat yang pertama mereka mengatakan nahnu la nusyrik billah, kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Syubhat yang kedua, ayat tersebut turun kepada orang yang menyembah berhala saja. Menyembah berhala saja. Adapun kalau kita ini kan bukan berhala tapi orang saleh. Nah, itu syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga apa? Syubhat yang ketiga mereka mengatakan, kita percaya, kita bersaksi bahwasanya Allah Taala itu yang memberi rezeki dan juga memberikan manfaat. Nah, cuman kita berharap dari orang saleh tersebut apa? Syafaat mereka. Nah, ini. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah anna hadhihi syubhat, bahwasanya syubhat-syubhat ini, tiga syubhat ini hiya akbaru ma indahum. Ini syubhat yang paling besar menurut mereka. Fa idza arafta anna Allah wadda'aha, maka apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah Taala menjelaskannya fi kitabih dalam Al-Qur'an, wa fahimtaha fahman jayyidan, dan engkau bisa memahaminya dengan pemahaman yang bagus, yang baik, fama ba'daha aisar minha, maka syubhat yang setelahnya nanti lebih mudah daripada yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Insyaallah taala Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan rincian daripada syubhat tersebut dan beliau juga akan membantah satu persatu dengan dalilnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.